Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Wahyu Al-Ghifari dengan NPM 253 12130 akan mempresentasikan materi tentang proposisi logika. Materi ini merupakan dasar penting dalam logika matematika dan sangat berperan dalam pengembangan cara berpikir logis, khususnya di bidang informatika dan pemrograman. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian proposisi logika. Proposisi logika adalah pernyataan deklaratif atau kalimat berita yang memiliki nilai kebenaran tunggal, yaitu hanya bisa bernilai benar atau true, atau salah yaitu false, dan tidak bisa keduanya sekaligus. Proposisi ini menjadi dasar dalam logika proposisional karena dari proposisi-proposisi sederhana inilah kita dapat membentuk pernyataan yang lebih kompleks menggunakan operator atau konektif logika. Di sini sebagai contoh proposisi, pernyataan 2 plus 3 sama dengan 5 itu bernilai benar, sedangkan pernyataan 7 adalah bilangan genap itu bernilainya salah. Jadi kedua kalimat tersebut jelas nilai kebenarannya sehingga dapat disebut sebagai proposisi logika. Baik, di sini ada yang bukan proposisi. Jadi tidak semua kalimat bisa disebut proposisi. Contoh kalimat yang bukan proposisi itu antara lain, apakah kamu sudah makan? Ini bukan proposisi karena ini adalah kalimat tanya. Yang kedua, tolong tutup pintu. Ini juga bukan proposisi karena merupakan kalimat perintah. Wah, indah sekali. Ini juga bukan termasuk kalimat proposisi karena ini termasuk kalimat seru. Kalimat-kalimat tersebut tidak memiliki nilai benar atau salah sehingga tidak dapat dianalisis secara logis. Selanjutnya kita masuk ke konektif logika. Konektif logika adalah operator logika yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi sehingga membentuk proposisi majemuk. Dengan adanya konektif logika, kita dapat membuat pernyataan yang lebih kompleks dan melakukan analisis logika yang lebih mendalam. Baik, ini adalah jenis-jenis konektif logika, yaitu ada beberapa jenis konektif logika yang sering digunakan. Di antaranya itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Masing-masing konektif memiliki aturan nilai kebenaran yang berbeda yang nantinya dapat kita lihat melalui tabel kebenaran. Baik, sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran suatu proposisi majemuk berdasarkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi penyusunnya. Nilai kebenaran yang digunakan hanya dua, yaitu true atau false, benar jadi benar atau salah. Melalui tabel kebenaran kita dapat mengetahui apakah suatu pernyataan itu selalu benar atau selalu salah, atau bergantung pada kondisi tertentu. Baik, di sini ada negasi. Jadi negasi ini konektif logika yang pertama itu adalah negasi. Jadi negasi ini berfungsi untuk membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Jika suatu proposisi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Sebaliknya, jika proposisi ini bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Baik, yang kedua di sini ada konjungsi. Berikut adalah konjungsi yang bisa dibaca sebagai dan. Konjungsi ini bernilai benar hanya jika kedua proposisi bernilai benar. Jika salah satu atau kedua proposisi bernilai salah, maka hasil konjungsinya juga salah. Baik, yang ketiga ada disjungsi. Ini dibaca sebagai atau. Jadi disjungsi ini bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi bernilai benar. Disjungsi hanya bernilai salah ketika kedua proposisi bernilai salah. Yang keempat itu ada implikasi yang dibaca maka, jika seperti jika P maka Q. Jadi implikasi ini memiliki aturan khusus, yaitu hanya bernilai salah jika P benar dan Q salah. Pada kondisi selain itu, implikasi bernilai benar.
Di sini ada yang kelima, itu ada biimplikasi yang dibaca jika dan hanya jika. Biimplikasi bernilai benar jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama, baik sama-sama benar maupun sama-sama salah. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, proposisi logika adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Yang kedua, konektif logika digunakan untuk menggabungkan proposisi sehingga membentuk proposisi majemuk. Yang ketiga, tabel kebenaran itu membantu kita menentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut. Jadi, pemahaman terhadap konsep proposisi logika ini sangat penting sebagai dasar berpikir logis dan analitis, terutama dalam bidang informatika dan pemrograman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.